Oke, sekarang kita bahas materi polinomial bagian kedua, yaitu bagaimana cara menentukan nilai suatu polinomial. Nah, sebelum saya bahas bagaimana cara menentukan nilai suatu polinomial, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya seorang anak, dia sedang bermain bola basket. Lintasan bola basket ke keranjangnya itu bentuknya seperti ini. Ini berbentuk parabola, ya, dengan persamaan HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. HT ini adalah ketinggian bola dalam satuan meter dan T-nya ini waktu dalam satuan detik. Nah, pertanyaannya, ketinggian bola pada saat posisi bolanya di sini, misalnya waktu yang diperlukan dari pelemparan sampai posisi di sini adalah 1 detik, jadi T-nya sama dengan 1, maka ketinggian bola ini berapa? Seandainya persamaan ketinggian bolanya udah diketahui. Nah, pada kasus ini, untuk mengetahui ketinggian bola pada saat T-nya sama dengan 1, maka kita akan mencari nilai polinomial dari persamaan ketinggian ini. Ya, ada 2 cara menentukan nilai polinomial. Cara yang pertama, yaitu dengan cara substitusi. Ini udah teman-teman ketahui, ya. Caranya gampang, kita tinggal ganti aja nilai variabelnya dengan suatu nilai. Contohnya, untuk persamaan ketinggian ini, HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Kita ingin mencari ketinggian bola pada saat T-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti aja setiap variabel T kita ganti dengan 1. Jadi HT itu sama aja dengan H1. Ya, jadi ketinggian pada saat T sama dengan 1 sama dengan negatif 4. Ini kan kali T kuadrat. Jadi T-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 kuadrat. 5T jadi 5 kali 1, kemudian ditambah 2. Ini tinggal kita selesaikan seperti biasa. 1 dikuadratkan itu 1, kemudian ini masih sama, ya. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4, 5 kali 1 5, 2-nya tetap. Negatif 4 tambah 5 itu positif 1 tambah 2, hasilnya adalah 3. Jadi ketinggian bola basket ini pada saat T-nya sama dengan 1 adalah 3 meter. Gampang kan? Itu cara substitusi. Kalau cara substitusi pastinya teman-teman udah gak aneh karena udah sering kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai suatu polinomial dengan cara skema Horner. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan nilai suatu polinomial dengan cara skema Horner. Ini caranya cukup sederhana, teman-teman. Perhatikan. Misalnya diketahui suatu fungsi polinomial fx sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Nah, untuk mencari nilai fx untuk X sama dengan K ini suatu bilangan real, ya. Caranya sebagai berikut. Kita buat garis seperti ini, teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan koefisien dan konstanta dari setiap suku pada polinomial ini. Ya. A, B, C ini adalah koefisien dari variabel X dan D-nya adalah konstanta. Nah, semua bilangan ini, koefisien dan konstantanya, ini kita tulis di sini, teman-teman. A, B, C, D. Jadi, A ini koefisien dari X pangkat 3, B-nya koefisien dari X kuadrat, C ini koefisien dari X, dan D-nya adalah konstanta. Nah, kita akan mencari nilai polinomial untuk X sama dengan K. Nah, K ini kita tulis di sini. Ya, kita tulis di sini. Kemudian, perhatikan koefisien yang pertama, ini koefisien dari derajat tertingginya, ya. Koefisien dari variabel dengan pangkat tertinggi, ini kita tulis ulang aja di bawah. Setelah itu, ini kita kalikan, teman-teman. Ini kita kalikan dengan nilai X-nya, yaitu K. A, kita kalikan dengan K, kita simpan di sini. Saya ulangi, ini kita kalikan dengan nilai K. A kali K itu AK. Kemudian, kita jumlahkan, ya, ini kita jumlahkan B ditambah AK, yaitu AK tambah B. Kemudian ulangi lagi seperti tadi, ini kita kalikan lagi dengan K, kita peroleh AK kuadrat tambah BK. Paham, ya? AK kita kalikan dengan K kan AK kuadrat, B kalikan dengan K itu BK. Kita ulangi lagi, ini dijumlahkan lagi. AK kuadrat ditambah BK kita tambahkan dengan C, jadi AK kuadrat tambah BK tambah C. Ulangi lagi, ini kita kalikan lagi dengan nilai variabelnya. Kita kalikan dengan K-nya. AK kuadrat tambah BK tambah C, kita kalikan dengan K, kita simpan di sini. Jadi kita peroleh AK kuadrat kali K itu kan AK pangkat 3. BK kalikan dengan K, jadi BK kuadrat. Dan C kita kalikan dengan K, itu jadi CK.
Kemudian AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ini kita jumlahkan dengan D. Jadi kita peroleh AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Dan ini adalah nilai polinomial fx tersebut untuk x sama dengan K. Nah, kalau kita lihat proses ini kan agak ribet ya lihatnya. Tapi pada saat praktiknya ini jauh lebih gampang. Kita coba kerjakan soal yang tadi. Ini fungsi polinomial yang tadi ya, HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Ini yang lintasan bola basket yang tadi, teman-teman. Kita akan mencari nilai HT untuk T sama dengan 1, tapi dengan cara skema Horner. Kalau dengan substitusi, tadi kan kita dapat hasilnya kan 3 ya, 3 meter. Kita coba dengan skema Horner. Kita buat garis seperti ini. Nah, sekarang lihat koefisiennya. Negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Berarti koefisien dan konstantanya adalah negatif 4, 5, dan 2. Ini kita tulis di sini. Negatif 4, 5, dan 2. Ini koefisien untuk T kuadrat. Ini koefisien untuk variabel T. Dan ini konstantanya. Kemudian kita mau mencari nilai HT untuk T sama dengan 1. Berarti ini K-nya, teman-teman. Jadi satunya kita simpan di sini. Masih ingat caranya? Yang pertama, ini koefisien pertama kita tulis ulang di bawah. Negatif 4, kita kalikan dengan 1, negatif 4 kali 1, kita simpan di sini. Lalu kita jumlahkan, 5 tambah negatif 4 itu positif 1, kita kalikan lagi dengan ini, 1 kali 1, 1, lalu 2 ditambah 1, 3. Dan ini adalah nilai polinomial HT untuk T sama dengan 1. Jadi H1 sama dengan 3. Hasilnya sama ya dengan cara substitusi yang pertama kita coba tadi. Oke, sekarang kita coba lagi contoh kedua. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x dikurangi 3. Tentukan nilai f2. Oke, kita jawab pakai skema Horner lagi. Kita buat garis. Lihat koefisiennya. Koefisien untuk x pangkat 4 itu 3. Kemudian koefisien untuk x pangkat 3-nya negatif 2. Nah, teman-teman perhatikan, di sini dari pangkat 3 kan langsung x pangkat 1. X pangkat 2-nya kok nggak ada. Ini artinya koefisiennya itu 0, teman-teman. Saya ulangi. Jadi, koefisien itu harus berurutan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah sampai konstanta. Ya. Jadi, x pangkat 4-nya koefisiennya 3. X pangkat 3 koefisiennya adalah negatif 2. Untuk x pangkat 2, ini koefisiennya adalah 0. Jadi, tetap kita tulis. Kemudian untuk x pangkat 1 koefisiennya adalah 1 dan konstantanya ini negatif 3. Kita akan mencari nilai f2 berarti x-nya adalah 2. Nah, 3 ini kita tulis ulang di sini. 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Negatif 2 ditambah 6, positif 4. 4 kita kalikan dengan 2, 8. 0 ditambah 8, hasilnya 8. 8 kita kalikan dengan 2, 16, 1 ditambah 16, 17. 17 kalikan dengan 2, 34. Negatif 3 tambah 34 itu sama aja dengan 34 dikurangi 3 ya, 31. Dan ini adalah nilai F2. Jadi F2 sama dengan 31. Gampang kan? Kita coba lagi contoh ketiga. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 6 ditambah 7x pangkat 3 ditambah 8x ditambah 10. Tentukan nilai f negatif 2. Koefisien untuk x pangkat 6-nya 3. X pangkat 5 kan nggak ada. X pangkat 5 berarti koefisiennya 0. X pangkat 4 juga nggak ada, berarti 0. Nah, x pangkat 3 koefisiennya 7. X pangkat 2 juga nggak ada, jadi 0 juga. X pangkat 1 ini koefisiennya 8 dan konstantanya adalah 10. Kita akan mencari nilai f negatif 2. Jadi x-nya adalah negatif 2. Oke, 3 kita tulis ulang. 3 kali negatif 2, negatif 6. 0 tambah negatif 6 tetap negatif 6. Negatif 6 kali negatif 2, positif 12. 0 tambah 12, 12. 12 kali negatif 2, negatif 24. 7 ditambah negatif 24, negatif 17. Negatif 17 kali negatif 2, positif 34. 0 ditambah 34, tetap 34. 34 kali negatif 2, negatif 68. 8 ditambah negatif 68 adalah negatif 60.
negatif 60 kali lagi negatif 2 itu positif 120. 10 ditambah 120, 130. Ini adalah nilai F negatif 2. Gimana? Bisa ya? Caranya sederhana seperti itu ya. Oke, contoh terakhir, biar teman-teman lebih paham. Jika nilai polinomial Px sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah kx dikurangi 5. Untuk x sama dengan negatif 2 adalah negatif 29. Tentukan nilai polinomial untuk x sama dengan 1. Nah, untuk mencari x sama dengan 1, nilai untuk x sama dengan 1 berarti kita harus mencari nilai k-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk soal ini kita akan melakukan 2 kali skema Horner. Yang pertama, kita akan mencari nilai k-nya. Lihat koefisien untuk variabel x pangkat 4 itu adalah 1. Koefisien untuk x pangkat 3-nya 4. Kemudian untuk x pangkat 2-nya, di sini kan nggak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Untuk x pangkat 1, ini koefisiennya adalah k. Dan terakhir konstantanya adalah negatif 5. Kita akan mencari nilai polinomial untuk x sama dengan negatif 2. Ya, negatif 2. Oke, 1 kita tulis ulang. 1 kali negatif 2, negatif 2. 4 ditambah negatif 2 sama aja dengan 4 dikurangi 2 ya. Positif 2, 2 kali negatif 2, negatif 4. 0 ditambah negatif 4, negatif 4. Negatif 4 ini kita kalikan dengan negatif 2. Positif 8, k ditambah 8, k plus 8. K plus 8 kita kalikan dengan negatif 2. K kali negatif 2-nya negatif 2K, dan 8 kali negatif 2-nya negatif 16. Jadi negatif 2K dikurangi 16. Nah, negatif 2K dikurangi 16, kita kurangi 5. Ya, atau ditambah negatif 5. Maka kita peroleh negatif 2K dikurangi 21. Ini adalah nilai polinomialnya. Sementara di soal udah dikatakan untuk x sama dengan negatif 2 nilainya adalah negatif 29. Berarti min 2K dikurangi 21 ini sama aja dengan negatif 29. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan aja. Kita cari nilai K-nya. Jadi kita peroleh negatif 2K sama dengan negatif 29 ditambah 21. Yaitu negatif 8. Maka K-nya adalah negatif 8 kita bagi negatif 2. K-nya adalah positif 4. Nah, jadi dari sini kita kan udah dapat nilai K-nya. Jadi polinomialnya bisa langsung kita ganti K-nya dengan 4. Dan ini adalah polinomial Px-nya. X pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai polinomial untuk x sama dengan 1. Saya akan gunakan Horner lagi, skema Horner lagi. Koefisiennya 1, untuk pangkat 3-nya 4, untuk pangkat 2 nggak ada, 0 ya. Untuk pangkat 1-nya 4 dan konstantanya negatif 5. Kita akan mencari nilai polinomial untuk x sama dengan 1. 1 ini kita tulis ulang di bawah. 1 kalikan dengan 1. 1, 4 ditambah 1, 5. 5 kalikan dengan 1, 5. 0 tambah 5, 5. 5 kali 1, 5. 4 tambah 5, 9. 9 kali 1, 9. Dan negatif 5 tambah 9, ini sama aja dengan 9 dikurangi 5, yaitu positif 4. Jadi nilai Px, polinomial Px untuk x sama dengan 1, atau boleh kita katakan P1, maka nilainya adalah 4. Oke? Nah, itulah cara mencari nilai suatu polinomial dengan cara substitusi dan cara skema Horner.